Kalau Katarina hidup sekarang ini menjadi anak Anda yang berusia SD ya, 7-10 tahun, atau hidup beberapa tahun lalu menjadi teman Anda waktu dia SD, waktu Anda semua SD, barangkali Anda tidak akan merasa terlalu senang kepadanya, si Katarina ini. Soalnya dia ini beda sekali dengan anak-anak kebanyakan, ya, dengan anak-anak pada umumnya yang senang bermain, senang tertawa-tawa, saling mengganggu, dan seterusnya. Katarina ini senangnya berdoa, ya, mendengarkan hal-hal rohani, berdoa dengan khusyuk, begitu. Nah, saudara-saudara terkasih, Anda yang belum tahu siapa Katarina ini, saya beritahu. Katarina ini adalah nama kecil, atau lebih tepat nama baptis dari Santa Maria Magdalena de Pazzi yang akan kita rayakan pestanya nanti tanggal 25. Ya, waktu dilahirkan, besoknya dia dibaptis, lalu diberi nama Katarina. Dipilihkan nama Katarina dari Santa Katarina dari Siena. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga terhormat, terpandang, juga keluarga saleh di Italia, ya, di Florence, kalau saya tidak salah ingat. Dan nampaknya perkawinan kedua orang tua ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dan akhirnya lahirlah Katarina ini. Ya. Katarina, seperti saya katakan tadi, untuk ukuran sekarang barangkali tidak akan menjadi anak yang terlalu menyenangkan kita, ya. Bukan berarti dia menyebalkan, bukan berarti dia ini suka bikin masalah, justru sebaliknya. Dia anak yang sangat baik, ya, sangat baik. Sudah saya katakan tadi, kegemarannya adalah berdoa, ya, mendengarkan pembicaraan rohani yang dilakukan oleh ibunya atau ayahnya bersama teman-temannya. Meskipun dia tidak mengerti sebenarnya, entah mengapa dia senang mendengarkannya. Nah, saudari-saudara terkasih, meskipun barangkali itu kita beri label atau predikat tidak menyenangkan, ya, tetapi apa yang kita lihat sebagai karakteristik dari hidup atau diri pribadi Katarina kecil ini, menurut saya sungguh-sungguh sejalan, selaras dengan apa yang kita dengar tadi, dikatakan oleh Yesus dalam Injil di bagian terakhir. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, di bagian ini khususnya saya melihat pemenuhannya terjadi dalam hidup Katarina kecil ini. Dia tidak mencari kegembiraannya dari dunia, ya, tetapi dia mencari sukacitanya di dalam Tuhan, mengalami kedamaiannya di dalam Tuhan. Meskipun ya itu tadi saya katakan, kalau untuk ukuran dunia barangkali dia menjadi aneh ya dalam hati tertentu. Tetapi sungguh-sungguh menurut saya inilah ungkapan nyata dari apa yang dikatakan Yesus. Damai yang sejati itu bukan damai yang dari dunia. Sukacita yang sejati bukan yang dari dunia, tetapi sungguh-sungguh yang dari Allah. Dan itu sudah dirasakan, dialami oleh Katarina kecil ini. Ya. Nah, saudari-saudara terkasih, bukan hanya itu, keselarasan atau kesejalanan hidup diri karakter Katarina Maria Magdalena de Pazzi ini dengan sabda Yesus. Ya, ada banyak hal lain. Kalau Anda mempelajari hidup Katarina, Anda akan menemukan banyak hal. Tapi malam ini saya akan membagikan sedikit saja, supaya besok dan lusa Romo Aman dan Romo Jaya tidak kehabisan bahan ya, saya borong semua. Jadi malam ini kita renungkan, refleksikan sedikit saja. Yang berikutnya, kita lihat apa yang dikatakan Yesus di bagian awal Injil tadi. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya,
dan diam bersama-sama dengan Dia. Ya. Saya garis bawahi 2 kata di sini. Mengasihi dan menuruti firman. 3 kata berarti ya. Mengasihi aku dan menuruti firman-Ku. Bagi saya, apa yang kita lihat dalam diri Katarina kecil ini sungguh-sungguh mencerminkan hal ini. Dia adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan menuruti firman-Nya. Ya, dari mana kita bisa melihat ini? Mari saya bagikan beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama, kita ingat Yesus mengajarkan, memberi perintah kepada murid-muridnya dulu dan tentu juga kepada kita sekarang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budi, pikiran, tenaga. Intinya kasihi Allah di atas segala-galanya. Perintah yang pertama. Perintah yang kedua, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan persis itulah yang dilakukan oleh Katarina. Bahkan sejak kecil ketika dia belum terlalu paham akan apapun juga. Dia sudah sangat mengasihi Allah. Kita dengar tadi, kegemarannya adalah berdoa, berada, bermesraan dengan Allah. Bukan, kalau kata mama saya, kacak-kicik. Wirawiri sana-sini, lari-lari. Bukan itu yang menggembirakan dia. Tetapi berkanjang dalam doa bersama Allah. Dia sungguh mengasihi Allah. Dan Anda pasti kaget mendengar bahwa anak sekecil itu umur SD ya, ketika dia umur 7 sampai 10 tahun yang saya baca, dikatakan dia sudah mengajari teman-temannya, memberikan katekese, bayangkan. Meskipun dia, saya katakan tadi, kalau mendengar ibunya bercerita dengan teman-temannya tentang hal-hal rohani, dia tidak sepenuhnya mengerti. Tetapi dia sudah bisa mengajar. Dan bukan hanya soal mengajar, dia memberi perhatian pada teman-teman yang dia kenal dari keluarga-keluarga yang kurang mampu. Dia menolongnya, dia membantunya, dan memberi pengajaran juga. Ungkapan kasih kepada sesama ala seorang anak kecil, ala seorang Katarina. Mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Lalu, kalau Anda ingat juga kata-kata Yesus yang seringkali mungkin membuat kita agak kecut ya. Yesus katakan, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bagi Katarina, kalau boleh saya katakan, ini hal kecil. Dia sudah sejak kecil itu terbiasa menyangkal dirinya. Ya, berpuasa. Lalu kalau Anda tahu pada zaman itu, ya dia lahir tahun 1566, jadi hidup di abad ke-16, yang pada waktu itu salah satu bentuk kesalehan adalah dengan banyak melakukan, penyiksaankah terhadap diri, ya, membuat diri menderita gitu sebagai ungkapan iman, sebagai ungkapan teladan mengikuti Yesus begitu. Nah, dia lakukan itu sebagai seorang anak kecil. Tidak diminta, tidak disuruh. Bahkan dia menemukan cara-caranya sendiri. Dia senang menderita. Tentu untuk ukuran sekarang kita perlu meninjau ulang cara-cara itu. Tetapi spiritnya, semangatnya sungguh-sungguh perlu kita perhatikan, sungguh-sungguh perlu kita cermati dan kita teladani. Dia ingin tidak memanjakan dirinya, atau dalam bahasa Yesus tadi, menyangkal dirinya. Dia tidak mau membawa dirinya dalam kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan yang bisa membuat dia teralih dari Tuhan. Tetapi dia membuat dirinya sungguh-sungguh terarah pada Tuhan. Bahkan beberapa kali dikatakan, dia senang menderita. Dia katakan, non mori, sed pati. Jadi, baiklah, aku menderita, bukan mati. Sementara kalau kita seringkali saking susahnya nih hidup, saking beratnya di masalah, kita sering ungkapkan, aduh, mendingan gue mati aja deh. Gitu. Tetapi Katarina justru memilih untuk menanggung terus penderitaan daripada mati.
lepas dari penderitaan dengan cara mati. Satu hal lagi, saudari-saudara, yang ingin saya bagikan. Kalau tadi Katarina menerima dan menghayati firman Tuhan secara kalau boleh saya katakan literal ya, dari apa yang kita dengar ditulis atau dikatakan oleh Yesus dalam kitab suci. Nah, kalau sekarang yang kedua ini, Katarina mencintai pribadi Yesus secara langsung. Saya minta izin menggunakan istilah itu. Karena dia begitu mencintai Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Sejak umur 7 tahun dia sudah mengerti bahwa orang itu bisa menerima komuni dan itu suatu rahmat besar. Dan dia sungguh-sungguh rindu untuk bisa menerimanya juga. Bahkan dikatakan dia dengan ketidaksabaran yang suci. Ya, ini istilah yang sangat rohani. Ditulis di situ dengan istilah yang bagi saya agak lucu, tapi ketidaksabaran yang suci. Dia sungguh-sungguh rindu ingin segera menerimanya, tapi karena aturan gereja dan lain sebagainya, dia belum bisa menerima. Meskipun akhirnya toh katanya dipercepat, pada usia 10 tahun dia boleh menerimanya. Ya karena dia begitu rindu, begitu menggebu-gebu dan dinilai sungguh-sungguh itu ketulusan seorang anak. Kalau sekarang mungkin ya biasa ya umur 10 tahun terima komuni pertama. Tapi pada waktu itu sesuatu yang luar biasa. Yang menunjukkan bahwa anak ini sungguh-sungguh berbeda, khusus, mencintai Yesus. Nah, saudari-saudara terkasih, apa yang sudah kita lihat pada waktu kecil, kemudian menjadi lebih menonjol lagi, menjadi lebih nyata lagi ketika dia akhirnya masuk ke dalam Ordo Karmel, menjadi biarawati Karmel. Kecintaannya pada Yesus saya kira diganjar oleh Yesus sendiri dengan memberikannya anugerah ekstase yang berulang kali dialaminya. Sehingga dia bisa dikatakan sungguh-sungguh mengalami persatuan dengan Tuhan ketika masih ada di dunia ini. Jadi apa yang tadi di awal saya katakan dialami oleh Katarina kecil, mengalami damai yang bukan diberikan oleh dunia, akhirnya juga dialami lagi dalam hidup selanjutnya. Nah, saudari-saudara terkasih, kita mungkin bukan orang kudus. Kita mungkin tidak sehebat Katarina atau Santa Maria Magdalena de Pazzi ini. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk berkecil hati. Karena yang paling penting bukan kitanya, bukan Maria Magdalena de Pazzi-nya, tetapi bahwa ada Allah yang mencintai kita semua. Dulu dia mencintai Maria Magdalena de Pazzi dengan cara yang amat istimewa, tapi dia juga mencintai kita sekarang dengan cinta yang sama. Mungkin karunia dan rahmatnya berbeda, tetapi cintanya kepada kita sama. Maka dengan teladan yang diberikan oleh Maria Magdalena de Pazzi, kita punya harapan bahwa Allah sungguh-sungguh akan menyediakan bagi kita sukacita, kedamaian yang dijanjikannya itu, yang dulu dialami oleh Maria Magdalena de Pazzi. Mungkin kita tidak mengalami yang seperti itu, tetapi kalau kita sungguh-sungguh berusaha mencintai Allah, mencintai sesama, mengusahakannya dalam hidup kita sehari-hari, sejauh kemampuan kita, kiranya hati kita juga pelan-pelan akan buka lebih lebar, dimurnikan, dibersihkan, dan kita boleh juga mengalami sukacita dan damai sejahtera yang dari Yesus, seperti juga dialami oleh Katarina kecil, oleh Santa Maria Magdalena de Pazzi.